Assalamualaikum Alia, senang banget kamu datang lagi hari ini. Waalaikumsalam, Ca. Iya, gue juga udah nunggu-nunggu banget nih sebenarnya gitu. Oh iya, ceritain dong gimana nih kondisi kamu dari sesi pertama kita kemarin sampai hari ini. Ya, jujur setelah sesi kemarin aku jadi banyak mikir sih, Ca. Tapi bukan mikir yang bikin capek kayak biasanya gitu. Lebih kayak aku jadi lebih nyadar sama diri sendiri gitu. Beberapa hal yang kamu bilang soal aspek kob dan roh itu nempel terus di kepala aku gitu. Alhamdulillah, itu tuh bagus banget. Berarti proses refleksinya udah berjalan ya, meski kita tuh belum ketemu. Ada gak hal spesifik yang paling banyak kamu pikirin nih sekarang? Yang soal kondisi spiritual aku sih, Ca, aku jadi ngerasa kayak malu sebenarnya gitu. Udah lama banget aku ngerasa jauh dari Allah. Tapi aku selalu nyalahin kesibukan gitu, padahal pas aku jujur sama diri sendiri itu lebih ke kayak aku nggak mau nyisain waktu buat Allah gitu. Itu kesadaran hal banget sih Alia, dan kamu tuh nggak perlu malu. Yang penting kamu tuh mau jujur. Justru kejujuran itu yang jadi pintu perubahannya. Hari ini kita akan kerja bareng dari situ, dari kejujuran yang kamu bawa hari ini. Siap gak? Siap dong, Ca. Oke, sebelum kita mulai, boleh aku tanya dulu gak, hari ini kamu tuh datang dalam kondisi gimana? Fisik, pikiran, semuanya? Lumayan capek sih, Ca. Tadi pagi aku deadline tugas kelompok yang mepet banget gitu, tapi aku pastiin datang karena aku ngerasa sesi ini tuh penting. Oke, kamu tuh udah pilih untuk hadir di sini meski capek. Itu bukan hal yang kecil. Berarti ada bagian dari diri kamu yang beneran mau berubah. Mungkin kita mulai pelan-pelan ya. Gak perlu buru-buru. Di sesi hari ini kita tuh akan coba 3 pendekatan yang insya Allah bisa bantu meringankan beban yang kemarin kita tetapkan bareng-bareng. Oke, Ca, aku siap coba. Oke, kita mulai dari muhasabah ya. Pernah nggak kamu tuh denger istilah muhasabah? Yang kayak introspeksi diri gitu ya, Ca? Nah, betul. Itu tuh intinya. Dalam Islam, muhasabah itu berarti kita tuh meluangkan waktu untuk jujur sama diri kita sendiri. Bukan buat nyalahin diri kita sendiri juga, tapi buat kenal gitu ya, lebih dalam sama kondisi yang kita rasain sebenarnya. Karena Imam Al-Ghazali pun bilang, orang yang gak pernah muhasabah itu tuh ibarat jalan dalam kegelapan. Mungkin kita coba sebentar ya. Boleh, Ca? Oke, mungkin kamu boleh tutup mata kamu sebentar. Lalu kamu tarik nafas dalam-dalam. Tahan sebentar, hembuskan pelan-pelan. Kita coba sekali lagi ya. Tarik nafas, hembuskan. Sekarang coba deh kamu tanya ke diri kamu sendiri dengan jujur, dari semua yang kamu tanggung sekarang, mana sih yang paling berat dan yang paling sering muncul di kepala kamu itu waktu kamu lagi sendirian? Kayaknya takut gagal sih, Ca. Takut nggak bisa selesain semuanya, takut ngecewain keluarga yang udah capek-capek kerja keras, dan takut ketinggalan dari orang lain. Itu jujur banget ya Alia. Kamu boleh buka mata kamu lagi. Jadi ternyata di balik capeknya kamu tuh ada rasa takut cukup dalam ya. Takut gagal, takut kecewain, takut ketinggalan. Nah, menurut kamu rasa takut itu tuh datangnya dari mana sih? Mungkin dari ekspektasi aku sih, Ca. Dari diri aku sendiri juga, dari keluarga, terus ngelihat orang-orang di sekitar aku. Iya, dan itu yang kita akan lihat bareng-bareng ya hari ini. Tadi kan kamu bilang ya, sering bandingin diri kamu nih sama orang lain. Kamu ngerasa yakin banget kan kalau hidup mereka tuh lebih enak dari kamu? Soalnya ini tuh aku ngerasa kayak gitu teh, soalnya aku ngeliat mereka itu santai banget, Ca, gitu. Nggak kayak sibuk aku, nggak bisa main-main, bisa healing, IP-nya juga kayaknya bagus-bagus aja gitu. Sementara aku kayak nggak ada waktu buat nafas gitu. Kelihatannya itu tuh kata kuncinya ya, karena yang kita lihat itu tuh cuma tampilan luarnya aja. Kita tuh nggak pernah tahu sebenarnya mereka tuh lagi ngapain di balik layar, lagi berjuang untuk apa, lagi nangis karena apa.
karena yang tahu tuh cuma Allah dan beban masing-masing orang. Allah juga udah berfirman gitu ya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286, yaitu la yukallifu nafsan illa usaha. Allah tuh tidak akan membebani seseorang melebihi kesanggupannya. Artinya apa? Beban yang kamu pikul hari itu adalah beban yang Allah percaya kalau kamu tuh bisa nanggung. Iya ya Cak, aku jarang banget mikir dari sisi itu. Selama ini kayak ngerasa sendirian aja nanggungnya gitu. Padahal kamu tuh gak pernah sendirian, Alia. Allah tuh selalu ada, dan justru karena Allah tahu tuh kamu kuat, makanya kamu tuh dikasih kondisi ini, bukan untuk menghancurkan kamu, tapi untuk membentuk kamu. Iya ya Cak, aku sering lupa itu sih. Wajar banget kalau lagi dalam tekanan, kita tuh emang sering cuma lihat berat dan beban hidup kita aja, bukan hikmah di baliknya. Makanya muhasabah ini tuh penting supaya kita punya jeda untuk lihat gambaran yang lebih besar. Kamu tadi kan jujur bilang takut dikecewain keluarga, tapi coba deh dipikir sebentar, apa yang sebenarnya keluarga kamu mau tuh dari kamu? Mungkin ini Maya, mereka itu mau aku baik-baik aja Cak, bukan cuma sukses aja gitu, tapi sehat dan bahagia juga gitu. Nah, dan kamu terus-terusan ngorbanin kesehatan dan kebahagiaan kamu demi kelihatan kuat. Itu sebenarnya justru bertentangan sama apa yang mereka mau kan? Iya sih Cak, aku nggak pernah mikir dari sisi itu. Aku kira ngorbanin diri aku sendiri itu adalah sebagai bentuk sayang aku ke keluarga aku gitu. Sayang ke keluarga tuh nyata dan mulia, Alia. Tapi dalam Islam juga mengajarkan bahwa diri kamu sendiri tuh punya hak atas diri kamu. Innali bisa alaika haqqa. Sesungguhnya tubuhmu itu punya hak atas dirimu. Menjaga diri sendiri bukan egois. Itu tuh bagian dari amanah yang Allah titipkan ke kamu. Iya Cak, itu adalah sebagai pengingat aku gitu yang aku butuhin banget. Nah, sekarang aku tuh mau ajak kamu coba pendekatan yang lain. Namanya tuh RIBT, tapi kita padukan sama nilai-nilai Islam. Wow, Intinya keren banget sih emang. Intinya gini ya, seringkali bukan kejadiannya gitu ya yang bikin kita stres atau down, tapi cara kita mikirin kejadian itu. Misalnya dua orang tuh bisa ngalamin hal yang sama, tapi kan reaksinya beda karena pikiran mereka itu beda. Relate gak sama kamu? kayaknya sih iya Caya, relate banget. Soalnya kalau lagi tenang itu hal yang sama sekali kalau lagi tenang itu sesuatu tuh enggak ngerasa berat banget gitu loh. Tapi kalau lagi capek itu semuanya kerasa nyiksa banget gitu. Nah betul, kamu kan udah ngerasain sendiri. Sekarang coba bantu aku ya. Kamu tadi kan bilang sering ngerasa harus bisa segalanya nih. Coba deh lengkapin kalimat ini. Aku harus, apa yang pertama muncul di kepala kamu? Aku harus bisa nyelesain semua tugas tepat waktu. Aku harus IPK-nya bagus, harus bisa kerja, harus mandiri, harus nggak ngecewain siapapun. Pokoknya mah harus bisa semuanya sekaligus. Wow, banyak banget ya harusnya. Kamu capek nggak cuma ngedenger itu sendiri? Capek juga sih jujur kalau dipikir-pikir ya. Nah, dalam pendekatan ini, pikiran-pikiran kayak gitu, namanya itu keyakinan yang tidak realistis. Kamu itu tuh harus standar yang terlalu kaku dan terlalu tinggi buat diri kamu sendiri. Seolah-olah kalau kamu gak memenuhi semua harus itu, kamu itu gagal. Padahal gak gitu cara kerjanya. Sekarang aku mau tanya, kalau ada nih temen deket kamu yang ada di posisi kamu sekarang, kuliah sambil kerja, terus juga dia sering overthinking, apa yang kamu bilang ke dia nantinya? Apa ya? Aku pasti bilang gini sih, kamu udah keren banget,
wajar kok capek, nggak harus sempurna kok, nikmatin aja prosesnya dulu gitu. Nah, kamu bisa ngomong itu ke teman kamu, tapi kenapa gitu kamu susah banget buat ngomongin hal yang sama ke diri kamu sendiri? Iya ya Caya, aku lebih keras ke diri sendiri ternyata. Padahal aku sendiri yang paling tahu betapa capeknya aku gitu. Dan itu hal yang sangat berharga yang kamu sadarin hari ini. Kita tuh sering jadi musuh terbesar buat diri kita sendiri. Padahal Allah aja tuh maha pengasih dan maha penyayang ke kita. Masa kita lebih kejam dari Allah? Sekarang coba ya kita ganti pikiran-pikiran itu, ubah jadi lebih sehat dan lebih islami. Dari yang aku harus sempurna, jadi aku tuh harus berusaha sesuai kemampuanku, dan Allah tuh menilai prosesnya, bukan cuma hasilnya. Dari aku harus lebih cepat dari orang lain, jadi Allah yang punya waktu terbaik buat setiap hambanya, termasuk buat aku. Dari aku harus gak ngecewain siapapun, jadi aku tuh cukup melakukan yang terbaik yang aku bisa, sisanya aku serahkan ke Allah. Gimana rasanya setelah dengar itu? Rasanya lebih ringan Cak, kayak ada yang sedikit ngurangin tekanannya gitu. Coba ucapin yang tengah, yang Allah punya waktu terbaik buat aku. Allah punya waktu terbaik buat aku. Coba sekali lagi ya, yang lebih yakin gitu. Allah punya waktu terbaik buat aku. Bagus banget Alia, itu tuh bukan cuma kalimat, itu tuh keyakinan yang kalau kamu pegang terus bisa jadi pelindung kamu dari overthinking dan insecure. Dalam Islam, konsep ini tuh ada di tawakal. Setelah kamu tuh berusaha semaksimal yang kamu bisa, kamu serahkan hasilnya ke Allah. Tawakal tuh bukan berarti pasrah yang menyerah ya, tapi kepercayaan penuh gitu ya, bahwa Allah tuh gak akan sia-siakan usaha hambanya. Iya sih Cak, kayaknya aku terlalu fokus ke hasilnya aja selama ini sampai lupa nikmatin prosesnya gitu. Dan itu tuh insight yang penting banget. Proses itulah yang Allah lihat, bukan nilai IP kamu, bukan seberapa kamu cepat lulus, bukan seberapa mandiri kamu kelihatan di mata orang lain. Ada jadi malu. Iya sih Cak, aku kayak baru nyadar kalau aku selama ini tuh ngejar sesuatu yang gak ada habisnya gitu. Selesai satu harus muncul harus yang baru gitu. Betul banget, karena standarnya tuh gak pernah kamu definisiin dengan sehat, selalu naik, dan kamu tuh gak pernah merasa cukup sama diri kamu sendiri. Dalam Islam ada yang namanya konsep qanaah. Maksudnya itu adalah merasa cukup dan bersyukur dengan apa yang ada, sambil tetap berusaha ya, tapi bukan berarti gak mau maju, tapi gak menyiksa diri dengan ekspektasi kamu sendiri. Kamu tuh boleh punya ambisi, tapi ambisi kamu tuh gak boleh jadi penjara buat diri kamu sendiri nantinya. Iya sih Cak, aku merasa selama ini tuh ambisi aku malah jadi beban gitu buat aku, bukan bahan bakar. Nah, itu cara melihat yang perlu pelan-pelan kita ubah. Ambisi yang saat itu yang bikin kamu semangat, bukan yang bikin kamu tuh takut terus-terusan. Dan langkah pertamanya yang tadi, belajar ngomong baik ke diri kamu sendiri, sama kayak ngomong ke teman kamu yang tadi kamu bilang itu. Oke, satu hal lagi nih yang aku mau ajak kamu coba hari ini. Apa tuh? Itu namanya adalah zikrullah. Kamu pasti hafal ayat ini ya, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati itu jadi tenang. Ini bukan sekedar ayat yang indah dibaca, tapi ini tuh benar resep dari Allah sendiri untuk kondisi yang kamu rasain sekarang. Hati yang gelisah, pikiran yang penuh, rasa yang gak karuan. Kayaknya aku baru dengar ayat itu dan tapi kayaknya aku tahu juga gitu, familiar. Tapi jujur, aku jarang beneran ngerasain dampaknya yang real gitu. Kayak sering baca tapi nggak sampai ke hati gitu loh. Itu wajar banget sih, mungkin karena kita tuh sering zikir di mulut tapi pikiran tuh ngasih kemana-mana. Zikir tuh yang berdampak itu zikir yang hadir di mulut ngomongnya, hatinya tuh ikut ngerasain maknanya juga loh. Mungkin kita coba bareng-bareng sekarang ya, pelan-pelan aja. Kamu mau nggak? Aku mau nyoba. Oke, mungkin kamu bisa duduk yang nyaman dulu. Kamu bisa mulai dari tarik napas dalam-dalam,
lalu hembuskan pelan-pelan. Coba ya sekali lagi. Tarik, hembuskan pelan-pelan. Sekarang kamu bisa ucapin subhanallah pelan-pelan sambil kamu rasain maknanya. Maha suci Allah, Dia yang ngatur semua urusan ini, bukan kamu yang harus nanggung semuanya sendirian. Subhanallah. Lalu lanjut, alhamdulillah, segala puji bagi Allah untuk hari ini, untuk napas yang masih ada, untuk semua yang kamu lewatin meski berat. Alhamdulillah. Dan yang terakhir itu ada Allahu Akbar. Allah Maha Besar, lebih besar dari semua didlin kamu, lebih besar dari semua tekanan yang kamu rasain, lebih besar dari semua rasa takut yang tadi kamu sebutin. Allahu Akbar. Gimana Alia? Nah, kenapa aku ngerasanya lebih tenang sih, Cak? Kayak diingetin lagi bahwa ada yang jauh lebih besar gitu dari masalah-masalah yang aku hadapi gitu. Nah iya, dan itu tuh bukan kebetulan. Zikir itu tuh memang punya kekuatan untuk menenangkan hati dan pikiran kita, sekaligus menghubungkan kita kembali ke Allah. Aku saranin ini tuh jadi kebiasaan kamu ya. Minimal abis sholat 5 waktu deh, atau kapanpun kamu ngerasa overwhelmed, anxiety-nya lagi naik, overthinking-nya muncul. Gak harus panjang kok, 3 kalimat aja tuh udah cukup banget. Yang penting hadir dan sadar waktu ngucapinnya. Ya sih, Cak, kayaknya aku perlu lebih sering ngelakuin hal ini gitu. Selama ini aku sering skip gitu atau cuma formalitas aja gitu depan orang-orang. Pelan-pelan aja ya, gak harus langsung sempurna kok. Yang penting mulai. Dan tahu nggak Alia, zikir tuh sebenarnya bukan cuma soal ketenangan sesaat. Kalau dilakukan konsisten, itu tuh membangun ulang koneksi kamu sama Allah. Yang tadinya kamu bilang udah lama nih terasa renggang, itu tuh proses penyembuhan spiritual yang nyata. Ya sih, Cak, aku juga ngerasa itu tuh bahkan dari 3 kalimat tadi aja ngerasa lebih ada yang megang gitu. Ada yang megang ya, itu tuh kalimat indah banget. Karena memang Allah tuh Al-Wali yang maha melindungi. Kamu tuh gak pernah lepas dari penjaranya Allah, meski kamu sering lupa. Dan zikir tuh cara kita mengingat kembali bahwa kita tuh gak pernah berjalan sendirian. Makasih, Cak, aku terharu sih jujur, kayak sedih juga. Aku ngerasa hari ini kayak diingetin banyak hal gitu yang harusnya aku udah pegang dari dulu. Alia, kita kan udah ngobrol banyak nih hari ini. Dari semua yang kita bahas, mana sih yang paling berkesan buat kamu? Kayaknya bagian waktu aku disuruh bandingin cara aku ngomong ke teman sama ke diri sendiri sih. Itu ngena banget jujur, langsung ke ulu hati gitu. Aku baru sadar kalau aku itu jauh lebih keras ke diri sendiri gitu. Dan itu udah jadi langkah besar loh. Dari situ perubahan tuh bisa dimulai. Nah, aku tuh mau kasih kamu satu hal yang bisa dicoba ya. Mungkin kamu bisa coba tiap malam sebelum tidur, luangin deh waktu kamu tuh selama 5 menit aja buat muhasabah singkat. Tanyain ke diri kamu sendiri, hari ini aku udah berusaha apa ya? Terus apa sih yang bisa aku syukuri dan apa yang mau aku perbaiki besok? Terus tutup dengan zikir tadi. Bisa dicoba gak sama kamu nantinya? Bisa banget dong, Ca. Aku nggak terlalu berat juga sih kalau cuma 5 menit gitu. Nah, dan inget ya Alia, kamu tuh boleh capek, tapi kamu gak boleh berhenti percaya sama diri sendiri dan sama Allah apalagi. Kamu tuh udah buktiin kamu itu kuat, cuma mungkin selama ini kamu tuh lupa kasih diri kamu sendiri ruang buat istirahat dan nafas. Aku bangga kamu mau cerita terbuka hari ini. Makasih banget, Ca. Supaya ini emang kamu benar-benar ngebantu banget. Beneran ngerasa lebih lega gitu. Alhamdulillah, semoga Allah mendapatkan setiap langkah kamu ya Alia. Amin, ya Allah, amin. Makasih ya, Ca. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.